Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini, pasti Anda juga pernah mendengar, melihat, ataupun membaca adanya suatu berita bahwa pemerintah atau dalam hal ini Menteri Pertanian sedang menyiapkan suatu lahan yang sangat luas, seluas 2 kali Pulau Jawa. Untuk apa? Katanya ini untuk menunjang kebutuhan pangan nasional Indonesia, ya. Dan kemudian akan ada food estate yang akan dikerjakan di atas tanah tersebut, ya. Saya tadinya tidak tahu itu tanah untuk pertanian bidang apa, ya. Sampai seorang teman saya yang dulu sama-sama kuliah di Brisbane, ya, itu mengirim WhatsApp kepada saya, "Kerar, udah lihat belum bahwa akan ada tanah sekian hektar seluas Pulau Jawa dan ini untuk tanaman kelapa sawit?" Saya langsung terbengong. Yang benar masa ini buat kelapa sawit? Saya pikir sih ini untuk membangun sawah, ladang, misalnya ladang untuk ubi-ubian, atau misalnya kita akan juga menanami sagu, ya, supaya rakyat Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri. Ternyata benar bahwa lahan yang luasnya 2 kali Pulau Jawa itu akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Pertanyaan saya, apakah persoalan kelapa sawit ini sedemikian penting dan urgentnya sampai-sampai Presiden Prabowo itu menyatakan di depan rapat dengan Bappenas bahwa kalau ini tanah seluas itu ditanami kelapa sawit, tidak akan terjadi apa yang disebut dengan deforestasi. Malah yang terjadi adalah reforestasi. Kenapa demikian? Karena kelapa sawit juga punya daun, dan karena dia punya daun, dia juga bisa menyerap CO2. Ini yang kemudian tidak sedikit teman-teman aktivis lingkungan hidup, ya, baik itu dari WALHI ataupun dari lembaga-lembaga yang lain, ya, kemudian memberikan komentar-komentar mereka. Mengapa? Karena Anda tahu, ya, persoalan penggunaan lahan atau pembersihan lahan untuk food estate ini bukan baru kali ini terjadi. Di era Orde Baru terjadi juga di Kalimantan, ya. Di era kemudian Presiden Jokowi juga terjadi juga, ya, di Merauke dan juga Kalimantan, ya. Kemudian kini juga akan terjadi kembali entah di Kalimantan saja atau juga di beberapa pulau besar lain yang masih memiliki hutan yang sangat lebat. Anda tahu, ya, yang namanya hutan, ya, buat masyarakat setempat yang disebut dengan masyarakat adat, ya, apakah itu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Papua, itu adalah ibu bagi rakyat setempat, ya. Saya pernah menulis hal itu, ya, mengenai apa yang terjadi di Arso. Ketika saya melakukan penelitian di Arso pada tahun 1987 untuk disertasi saya mengenai perbatasan Indonesia Papua New Guinea, rakyat setempat menyatakan pada saya yang namanya hutan bagi orang di Papua atau pada saat itu masih Irian Jaya bagaikan seorang ibu yang memberikan makanan dengan menyusui anak-anaknya. Hutan itu juga adalah tempat bermain.
hutan itu juga tempat mengumpulkan makanan. Karena di masyarakat Indonesia masih ada masyarakat kita yang melakukan yang disebut dengan food gathering, ya, pengumpulan makanan dari hutan, dan belum dalam artian food producing atau memproduksi makanan di hutan. Ya. Makanya seorang warga Arso ya atau Wokwana waktu itu masih bernama Wok and Kwana, ya, itu mengatakan pada saya, sekarang Bapak, ayo kita adu jalan sampai seberapa kilometer Bapak kuat. Kalau saya jalan di daerah hutan di sini, itu tentunya sudah lama dan pasti punya pengalaman dan punya kekuatan untuk jalan. Itulah yang disebut dengan saya melakukan perburuan terhadap apakah itu babi hutan ataupun binatang-binatang yang ada di hutan tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah persoalan hutan bagi masyarakat adat setempat. Bagaimana dengan hutan sebagai nafas atau paru-paru bumi? Kita tahu ya, Indonesia termasuk juga satu dari beberapa negara, termasuk Brazil ya, yang masih diwajibkan atau memiliki paru-paru bumi yang benar-benar harus dipertahankan. Dan Anda tahu ya, tidak sedikit sekarang orang-orang Indonesia yang kemudian menjual apa yang bisa dilindungi oleh hutan yang menjaga nafas kita, ya, memberikan O2 yang cukup, ya, dan menyerap CO2 yang juga cukup banyak. Ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau kita bicara misalnya kelapa sawit, itu cuma monoculture, ya, cuma satu jenis pohon saja. Tapi kalau kita bicara hutan, itu bersifat multiculture, ya. Banyak sekali tumbuhan yang ada di situ, dan tentunya tidak sedikit yang namanya hewan-hewan juga sangat tergantung pada hutan yang ada. Ya. Saya beri contoh misalnya, bagaimana orang hutan di Kalimantan itu juga masih bisa hidup di sana. Bagaimana harimau Sumatera juga masih bisa hidup. Bagaimana badak di Banten misalnya, atau di daerah lain di Indonesia itu juga masih hidup karena adanya hutan tersebut, ya. Jadi disinilah fungsi hutan, ya. Hutan bisa sebagai daerah yang tadi saya katakan memberi suatu nafas yang baik bagi paru-paru kita, memberi makanan yang baik bagi anak-anak kita, ya. Dan juga tentunya hutan juga perlu dijaga kelestariannya. Mengapa? Karena hanya dengan itu yang disebut dengan ketersediaan air bersih di wilayah itu akan terjadi, ya. Dan Anda juga tahu salah satu hal yang juga menjadi problem besar bagi kelapa sawit itu adalah penggunaan air oleh perkebunan kelapa sawit itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman biasa. Dan Anda juga masih ingat ya bahwa kelapa sawit itu juga tidak sedikit dikritik dari negara-negara Uni Eropa, ya. Walaupun salah satu alasannya di mata saya itu karena minyak bunga matahari yang mereka produksi itu tentunya tersaingi oleh hasil minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sampai detik ini, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia adalah negara pemilik hutan atau perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Ya. Bahkan negara tetangga kita, perusahaan-perusahaannya, itu juga ada yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini, ya, baik yang ada di Sumatera ataupun di Kalimantan. Dan juga menjadi pertanyaan saya, siapa yang kemudian meminta lahan
sampai 2 kali luas Pulau Jawa ya, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk digunakan sebagai kebun kelapa sawit mendatang. Dan Anda juga tahu ya, dari yang disebut dengan pembersihan lahan hutan di Kalimantan untuk food estate aja, sampai detik ini kita nggak tahu berapa hasil dari pohon-pohon yang ditebangi itu ya, dalam bentuk rupiah, dan kemudian bagaimana hasil dari penanaman tanaman yang katanya untuk pangan itu ya, apakah ini sudah menghasilkan atau tidak. Saya masih ingat ya, bagaimana wakil presiden, waktu itu masih menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, oh ini ada hasilnya nih, ini sekarang apa namanya itu sudah ada tanaman jagung, apa tanaman yang lain ya, yang kemudian orang berkelakar, oh kalau kita tanam ubi kayu, bisa saja buahnya itu adalah jagung gitu kan. Atau kemudian kalau kemudian ternyata tanaman itu ditanam di dalam pot ya, tentunya agak berbeda dengan tanaman itu kalau ditanam di lahan biasa. Jadi berbagai joke-joke seperti itu juga ada. Joke ini bukanlah suatu joke biasa, tapi ini adalah suatu joke yang menunjukkan kekesalan orang pada persoalan food estate yang terjadi di masa lalu. Ya, Anda bisa bayangkan ya, kalau hutan ditebang, tadi saya katakan, itu berapa yang namanya pohon-pohon yang hilang dari tanah seluas 2 kali Pulau Jawa itu, ya. Berapa misalnya jenis-jenis yang namanya biodiversity yang lenyap dari bumi Indonesia ini. Berapa pula misalnya yang namanya ternak kehilangan sumber pangan mereka. Dan kalau misalnya yang namanya ternak, baik itu binatang yang dipelihara ataupun binatang liar itu kehilangan makanan mereka, kehilangan rumah-rumah mereka, kemana mereka akan lari? Tentunya mereka akan lari ke rumah-rumah penduduk. Dan ini tentunya akan terjadi perbenturan untuk yang disebut dengan mencari kehidupan ya, antara manusia dengan hewan. Pernahkah kemudian para pemimpin bangsa kita itu memikirkan persoalan itu ya? Apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Merauke, apa yang terjadi di Tanah Merah ya, itu tidak sedikit kisah-kisah yang sudah kita tahu. Ya. Nah, apakah kemudian kita akan lagi membuat kesalahan dengan membuka lahan yang adalah hutan, boleh dikatakan hutan asli, ya, bukan hutan tanaman industri atau untuk tanaman pangan ya. Tapi kalau ini hutan yang benar-benar untuk paru-paru dunia, untuk paru-paru kita di Indonesia, untuk juga kehidupan anak cucu kita dan juga orang-orang di daerah yang tempat tinggal mereka tersebut lenyap, apalagi yang akan tertinggal di bumi Indonesia ini. Berikan komentar Anda.